Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini vaksin dan penyakitnya. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati, Dr. Frans Liwang SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Selamat pagi, Dok. Apa Pagi, kabar? kabar baik Mas Raden. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik juga. Ini masih sibuk, tapi kita undang ke sini tetap mau hadir ya, Dok ya. Terima kasih. Terima Dok, hari kasih. ini kita akan membahas tentang vaksin dan penyakitnya gitu. Tapi kita nggak fokus ke vaksin COVID-19 gitu kan, karena masih Oke. dalam on progress gitu ya, Dok ya. Nah, kalau kita berbicara tentang vaksin dan penyakitnya secara umum, kita mau tahu dulu vaksin itu apa sih, Dok, dan komposisi di dalamnya ada apa aja gitu. Iya, jadi vaksin itu bisa kita katakan ya suatu bahan, kadang disebut juga obat, yang gunanya dia menstimulasi kekebalan tubuh kita, imunitas kita, tapi secara aktif. Hmm. Ya, jadi istilah vaksinasi ini perlu dibedakan dengan imunisasi. Imunisasi itu istilah umumnya, ya bisa kita dapat secara aktif, bisa juga secara pasif. Pasif itu contohnya dari ibu ke anak. Nah, itu ada transfer kekebalan tubuh antibodi dari ibu ke janinnya, ke bayinya. Nah, kalau vaksin ini kita bicara vaksin itu kita memberikan kekebalan secara aktif. Jadi dari luar kita masukkan ke dalam tubuh. Nah, dengan harapan tubuh itu akan memproses kekebalan tubuh gitu. Berarti sebenarnya tubuh itu bisa menciptakan kekebalan tubuh itu sendiri atau harus dibantu sih, Dok? Ada dua cara. Oh, Jadi ada dua pertama memang kekebalan tubuh itu bisa kita dapat kalau kita sudah kena infeksinya. Oh, Nah, jadi secara umum ya. harus terkena dulu baru terbentuk ya? Betul, secara Oh. umum biasanya seperti itu. Jadi virus atau misalnya katakanlah kuman masuk, nah tubuh kita kan merespon, ada sel-sel imun, daya tahan tubuh. Nah, nanti akan kemudian ujungnya ada daya tahan tubuh. Tentu tiap penyakit beda-beda. Nah, tetapi kan kita nggak mau nih kena sakit dulu baru terbentuk daya tahan tubuh. Betul, betul. Nah, kita maunya kita terhindar dari sakit itu, jadi kita sudah berikan sebelumnya. Oke, tapi setelah kemudian orang mendapatkan vaksin gitu ya, Dok ya, itu cara kerja vaksin di dalam tubuh seperti apa sih, Dok? Iya, jadi pertama perlu diketahui dulu bahwa vaksin ini kan tadi umumnya bisa bentuknya virus, bakteri yang dia dilemahkan Oh. atau dia mati. Bisa utuh virusnya, bakterinya, tapi kadang cuma komponennya saja. Komponen-komponennya saja yang penting dari virus bakteri itu. Nah, itu kemudian diberikan masuk ke dalam tubuh. Bisa lewat disuntik, bisa lewat tetes, polio itu ya tetes, atau ada juga yang dihirup sekarang. Nah, itu semua nanti akan masuk karena dia sifatnya lemah atau mati, jadi kan tidak akan menimbulkan penyakit. Nah, tetapi di satu sisi sistem kekebalan tubuh kita akan muncul, akan terstimulasi. Nah, itulah yang nanti kemudian ada sistem kekebalan tubuh, ada sel-sel imun, sel memori, jadi terbentuklah sampai antibodi. Nah, antibodi ini yang nanti harapannya bisa jangka panjang bertahan. Jadi suatu waktu nanti ketika beneran kena virus atau bakterinya, ya pertahanan tubuh sudah siap. Berapa lama bisa kebentuk itu, Dok? Apakah ketika vaksin, dimasukkan vaksin udah langsung kebentuk atau butuh proses juga? Umumnya beberapa hari, ya. Tapi memang tiap vaksin itu akan beda-beda. Beda-beda ya? Tapi umumnya akan beberapa hari, ada yang sampai minggu. Nah, itu akan sampai tubuh membentuk antibodi. Nanti akan pelan-pelan naik, sampai satu titik di mana memang kadarnya sudah cukup, kadar cukup untuk memproteksi. Ada pas level tertentu udah cukup gitu Udah ya untuk cukup. memproteksi ya. Oke. Nah, Tapi sebenarnya ada jenis penyakit nggak sih yang ini khusus ada vaksinnya gitu? Dan kalau ada penyakit jenis seperti apa gitu? iya, Mas Raden dan pemirsa di rumah. Jadi memang vaksin ini dikembangkan tujuannya supaya kita tidak kena penyakit. Mulainya itu dibentuknya dari penyakit-penyakit infeksi dulu Oh, yang menular, ya, yang sedang ramai di masyarakat, yang di daerah tertentu dia tinggi angkanya, itu satu. Kedua adalah difokuskan untuk mungkin di angkanya tidak banyak, ya, tapi kalau sekali kena itu dampaknya bisa fatal, bisa bikin ya bahaya, bisa kecacatan, kematian dan sebagainya. Nah, itu juga diciptakanlah vaksinnya itu. Dan nah, tapi dalam perkembangannya ternyata memang dilihat bahwa tidak cuma infeksi nih Mas Raden. Nah, yang penting adalah ada beberapa kanker yang bisa dicegah dengan vaksin. Oh ya. Nah, misalnya contoh kanker serviks leher rahim. Itu 90% penyebabnya adalah virus. Virus HPV.
yang biasa mengenai pada wanita yang aktif secara reproduksi, usia reproduktif. Nah, ternyata dengan kita memberikan vaksin itu terhadap virus itu bisa mencegah kejadian kanker leher rahim. Nah, kita tahu kanker leher rahim itu kan memang kanker yang paling banyak ya, salah satu kanker paling banyak di Indonesia. Contoh lain misalnya secara tidak langsung hepatitis B. Hepatitis B itu adalah salah satu penyebab yang paling sering terjadinya penyakit hati, penyakit liver yang kronik sifatnya. Nanti lama-lama ujungnya bisa jadi kanker hati. Nah, kanker hati itu termasuk yang angka kematiannya cukup tinggi, ya walaupun tidak jarang, tidak sering, tapi cukup bahaya gitu ya. Nah, jadi dengan kita memberikan vaksin dari awal, menghindari hepatitis B, menghindari penyakit hati, penyakit liver, ya otomatis kanker ini akan bisa dicegah juga. Gitu. Oke. Tapi dok, tadi kan dokter ngomongin tentang vaksin ini untuk beberapa jenis penyakit kan, kayak mungkin yang menyebarnya cepat gitu kan, terus kemudian ada di wabah di satu tempat tertentu gitu kan, atau yang bisa menyebabkan fatalitasnya tinggi gitu kan, tingkat fatalitasnya tinggi gitu. Nah, saya juga sering dengerin dok, ini benar atau enggak gitu, penyakit yang ada vaksinnya berarti itu penyakit yang fatal? Bisa dibilang begitu, tapi dalam artian fatal itu bisa juga kita anggap itu misalnya kematiannya tinggi, tapi bisa juga nanti dia bisa menimbulkan kecacatan gitu, atau yang sulit disembuhkan, tidak bisa disembuhkan gitu. Tapi secara umum memang prinsipnya kita fokus pada penyakit-penyakit yang seperti itu. Oh gitu ya, oke. Tapi selama ini kan kita, nah mungkin tadi ya kalau dokter kan sempat ada menyebut juga beda antara vaksinasi dengan imunisasi gitu. Nah kalau sekarang kan di pikiran kita yang divaksin atau diimunisasi itu kan rata-rata anak-anak nih dok gitu kan. Nah apakah memang ini selalu identik dengan yang diberikan vaksinasi hanya anak-anak saja atau sebenarnya orang dewasa juga ada sebenarnya? Nah, ini yang penting sekali pertanyaan Mas Raden ini. Jadi, memang di awal-awal di Indonesia kita menggalakkan sekali untuk vaksinasi anak-anak. Tapi ternyata vaksin ini bukan cuma untuk anak-anak, orang dewasa, dewasa muda, orang tua, lansia, terutama ya, karena orang lansia itu adalah orang-orang yang rentan kena infeksi paru, infeksi macam-macam. Kemudian bahkan wanita hamil juga boleh, vaksin tertentu dia boleh. Gitu. Jadi sekarang bisa dibilang vaksinasi ini bisa untuk semua kelompok usia. Bisa untuk semua ya, tidak hanya anak-anak. Kalau pikirnya selama ini kan, iya apaan sih divaksin? Vaksin kan cuma anak-anak. Itu Ya, mungkin imunisasinya ya. Betul. Sebenarnya semua range usia juga harus mendapatkan vaksin sesuai dengan kebutuhannya gitu ya dok ya. Oke dok, sebelum kita lanjutkan kita ada DM Instagram dok. Kita baca di layar terlebih dahulu. Dari @suciindah. Dok, saya sedang hamil 4 bulan. 3 hari lalu suntik TT, ini apa ya dok ya? Tetanus toxoid. Oh, tetanus, oke. Tapi besoknya saya sesak napas dan leher seperti dicekik gitu. Janin saya aman nggak ya dok? Apa harus periksa ke dokter kandungan? Hamil 4 bulan, 3 hari suntik TT, besoknya sesak napas dan leher seperti dicekik. Itu gimana itu dok? Iya, ya ini jadi memang setelah divaksin itu umumnya memang kita akan memantau kejadian efek samping. Jarang sebenarnya, ya biasanya ringan-ringan saja. Tapi kalau biasanya 1-2 hari ya paling demam-demam, gak enak badan, pegal-pegal, sakit kepala gitu. Tapi minum obat panas, obat nyeri dia bisa membaik. Nah tapi yang kejadian dialami oleh ibu yang Ibu Suci tadi ya sebaiknya diperiksakan gitu ke dokter kandungan karena sudah sampai ada keluhan sesak nafas. Bisa jadi ada kaitannya tapi bisa juga tidak gitu. Tapi secara umum memang kejadian-kejadian ini seperti jarang. Jadi memang sebaiknya diperiksakan buat periksa ibunya dan periksa janinnya. Oh, tapi sebenarnya kalau ketika orang mendapatkan vaksin itu biasanya muncul kayak side effect-nya gitu nggak sih dok? Yang mungkin ya mild aja gitu, yang ringan aja, tapi nggak apa-apa, itu nggak masalah. Nanti beberapa hari kemudian juga akan kembali normal gitu. Iya, efek samping itu ada dalam arti semua obat kan pasti ada tercatat resikonya, efek sampingnya gitu. Tapi memang umumnya kalau vaksin itu karena sudah diteliti dalam jangka waktu lama dia aman. Biasanya itu yang tadi, jadi mungkin ada reaksi demam, nggak enak badan, pegal-pegal, sakit kepala, tapi dia istirahat 1-2 hari bisa perbaikan. Bisa juga efek sampingnya itu lokal saja di daerah suntikan. Jadi suntikannya nyeri, merah, bengkak, nah itu. Tapi itu juga biasanya ringan saja, lokal dia bisa membaik gitu. Ada memang perlu diakui ada memang sedikit sekali ya kejadian efek samping serius namanya. Nah itu biasanya berapa hari setelah kejadian vaksin. Nah itu memang harus dilaporkan kepada petugas
medis tempat vaksinasi dilakukan. Tapi kasusnya Tapi hanya sedikit-sedikit. sangat jarang. Sangat jarang. Apakah itu kemudian juga bergantung pada kondisi tubuh si orang itu juga? Iya, bisa jadi iya, tapi kita sulit memprediksi karena ini kita bicara mengenai daya tahan tubuh. Tiap orang mungkin daya tahan tubuhnya beda-beda gitu. Jadi kejadian-kejadian itu seperti kadang kita nggak bisa prediksi memang. Tapi ketika berbicara tentang kondisi tubuh orang berbeda-beda, berarti ada kriteria nggak orang yang pas gitu untuk diberikan vaksin, atau ini kayaknya belum boleh nih gitu diberikan vaksin gitu? Iya, secara prinsip ada. Jadi kita lihat dulu dia pertama kelompok usia berapa, dia beresiko untuk terinfeksi apa, baru kita rencanakan vaksinasinya ini. Kemudian kita lihat historinya, dia ada sakit apa aja. Ya, memang ada beberapa vaksin yang tidak boleh diberikan kalau pada orang-orang yang imunitasnya sudah rendah sebelumnya. Ya, misalnya dia katakanlah dia infeksi HIV tapi yang belum terkontrol, jadi masih angka imunitasnya masih sangat rendah. Misalnya, atau dia tadi hamil, itu tidak semua vaksin boleh. Gitu. Dan ada beberapa kondisi yang lain. Tapi secara prinsip sebenarnya boleh. Gitu. Oke, tinggal lihat-lihat dulu orangnya gitu ya dok ya, dan cek-cek dulu sebelum memberikannya gitu. Oke, baik dok, nanti kita akan lanjut lagi. Pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, vaksin dan penyakitnya. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Masih bersama dengan Dr. Frans Liwang SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Dok, kalau kita berbicara tentang vaksin, ini yang saya sebagai orang awam gitu ya, sebenarnya vaksin itu diberikan hanya sekali seumur hidup atau emang ada beberapa jenis vaksin yang harus dilakukan berulang gitu? Ya, jadi tiap vaksin itu beda-beda ya. Ada yang memang satu kali dia proteksi bisa seumur hidup. Ada yang dikasih satu kali mesti diulang nanti 10 tahun lagi gitu. Ada yang tiap tahun kayak influenza, itu tiap tahun anjurannya. Berarti ada vaksin untuk khusus influenza? Ada dong. Justru berarti sebenarnya influenza kan, saya sebagai orang awam kan, ini maaf ya udah kalau salah gitu. Influenza kan kayak batuk, pilek, apa yang kayak gitulah. Itu bisa ada vaksinnya, dan kalau kita berarti mendapatkan vaksin influenza, kita meminimalkan risiko terkena flu juga gitu atau gimana? Betul, apalagi lagi masa pandemi seperti ini, kemudian sekarang sudah masuk musim hujan. Nah, itu dia pancaroba ya, aduh. Ya, jadi ada vaksinnya, dan vaksin flu itu memang agak unik. Jadi dia anjurannya pemberiannya setiap tahun. Karena setiap tahun itu jenis virusnya bisa berubah-ubah. Gitu. Oh, jadi selalu update gitu ya? Ya. Aduh, kayaknya habis ini langsung vaksin influenza vaksin. ya. Terima kasih ini infonya ya, Yorga. Tapi kalau jenis vaksin ada nggak sih dok? Atau semua vaksin sama, atau ya beda-beda setiap penyakitnya, atau seperti apa? Iya, yang kayak kita bahas tadi ya. Jadi vaksin ada banyak ya, dan makin banyak sekarang, dan itu beda-beda tiap satu vaksin untuk satu penyakit. Kayak flu ada vaksin influenza. Kalau dewasa juga ada vaksin pneumonia. Pneumonia infeksi paru ya. Dia mengcover sebagian jenis kuman yang paling sering ya. Yang paling ada juga kuman-kuman yang lain yang jarang-jarang bisa bikin infeksi paru, tapi yang paling seringnya dia mengcover itu. Kemudian juga ada vaksin herpes zoster, kemudian ada vaksin yang kayak tadi disebut juga tuh tetanus ya. Terus kemudian ada vaksin difteri, pernah kita berapa tahun lalu ada wabah difteri. Nah, itu harus dilakukan vaksinasi. Tapi bergantung juga pada jenis penyakitnya nggak sih dok? Kayak mungkin kalau degeneratif atau genetik itu juga ada khususnya nggak ke vaksinnya gitu? Hingga saat ini yang ada memang vaksin-vaksin ini ya untuk penyakit menular ya, infeksi. Menular ya. Nah, memang di antara infeksi tersebut beberapa dia punya efek untuk mencegah penyakit-penyakit kayak kanker tadi. Gitu. Jadi memang diwajibkan untuk tujuannya itu. Oke, berarti sebenarnya apakah ini benar ketika kita berbicara vaksin, ya udah vaksin itu hanya untuk yang khusus menular gitu. Berarti untuk
yang penyakit yang ada vaksinnya berarti khusus yang penyakit menular, yang tidak ada vaksinnya bukan penyakit menular gitu dok, atau gimana? Secara umum memang bisa dibilang gitu, tapi tidak selalu ya. Kayak tadi vaksin HPV katakanlah ya, dia tujuannya itu untuk mencegah kejadian kanker rahim. Tapi dia juga HPV itu juga bisa menyebabkan infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual, baik pria maupun wanita gitu. Jadi tetap harus diberikan vaksin. Oke, kalau semisal ada orang berumur gitu, lansia katakanlah, di mana dia ingin diberi vaksin gitu kan, tapi dia punya riwayat penyakit tertentu gitu dok, entah diabetes kayak hipertensi atau apa, itu ada reaksi ke tubuh nggak sih dok? Atau nggak apa-apa, nggak masalah, kan vaksin nggak bahaya gitu? Oke, secara umum memang tidak ada yang khusus itu ya. Malah justru orang yang dengan penyakit-penyakit seperti itu, ada diabetesnya, darah tinggi, harus divaksin. Karena dia lebih rentan dan sekali kena dia lebih berat kenanya, lebih lama sembuhnya. Jadi justru dia harus menjadi sasaran vaksinasi yang lebih utama. Nah, tapi memang ada beberapa kondisi yang tidak memperbolehkan vaksinasi. Kayak tadi saya sebut misalnya dia memang imunitasnya rendah ya, imunitasnya rendah, dia ada HIV yang masih rendah, kadar imunnya, dia ada misalnya katakan habis operasi angkat limpa, dia habis misalnya dia minum obat-obat yang menurunkan imun, autoimun, yang obat-obat minum steroid seperti itu juga harus diperhatikan. Ada beberapa vaksin yang tidak diperbolehkan, tapi tidak semua. Gitu. Berarti tetap aman lah ya. Ya, tapi secara umum in general kita bisa bilang aman. Aman ya. Oke, tapi ini yang sering terjadi di Indonesia, mungkin dokter juga pasti udah sering dengar ini, dan kita juga pasti sering, banyak orang yang nggak mau divaksin. Katakanlah mungkin kan kalau berbicara vaksin tadi identik dengan anak-anak. Nah orang tuanya ini loh dok yang nggak mau ngasih vaksin ke anak-anaknya, ini sering loh. Bahkan teman-teman saya pun ada beberapa yang bahkan mereka tahu dengan dunia-dunia ya kedokteran, tapi dia nggak mau divaksin. Itu karena apa sebenarnya dok? Dan bahayanya seperti apa sih kalau akhirnya nanti si anak-anak ini tidak diberikan vaksin gitu? Iya, kita memang masih menyayangkan ya, memang masih banyak masyarakat kita yang belum sepenuhnya peduli dengan vaksin ini. Alasannya beda-beda ya. Ada yang kena ya kepercayaan tertentu, atau dia mungkin belum paham sepenuhnya, atau mungkin dia ada pengalaman buruk sebelumnya. Tapi apapun itu ya tentu akan sangat beresiko buat individu itu, buat orang itu kalau dia yang tidak mau divaksin, atau buat anaknya, keluarganya kalau tidak mau divaksin. Gitu. Karena begini, beberapa vaksinasi itu memang kita tujuannya untuk sepanjang hidup. Misalnya contoh hepatitis B ya. Hepatitis B itu dianjurkan dari sejak bayi. Dari sejak bayi lahir anak-anak usia 0, 1, 6 bulan harus divaksin. Karena itu akan memproteksi dia sampai seumur hidup gitu. Karena bayangkan hepatitis B itu menularnya bisa lewat darah. Jadi entah kegores apa, tertusuk apa gitu ya, kena percikan darah, itu kita beresiko untuk kena hepatitis B. Nah, sekali kena hepatitis B itu susah sembuhnya kalau dia sifatnya kronik gitu. Oke, berarti ketika si anak ini dari kecil sudah diberikan vaksin hepatitis B, ya apakah bisa menghilangkan 100% atau setidaknya meminimalkan risikonya? Hampir 100%. Jadi, nah untuk hepatitis B ini memang untuk anak-anak dia akan divaksin, nanti menjelang dewasa memang idealnya kita cek lagi titer antibodinya masih bertahan cukup atau tidak. Nah ketika dia tidak cukup ya kita bisa tambahkan lagi, tambah dosis lagi gitu. Oke, berarti sebenarnya kalau nggak dikasih vaksin, ini ada dampak ke tumbuh kembang si anak juga berarti ya dok? Betul, jadi lebih gampang kena sakit. Ya tentu kalau dia udah kena sakit, dia jadi malas makan, asupan makannya kurang, nanti ujung-ujungnya bisa berdampak pada tumbuh kembangnya. Kalau semisal itu kan harus idealnya pada masih kecil gitu, tapi ketika dewasa mungkin karena melihat kondisi tubuhnya tidak begitu bagus, terus kemudian baru divaksin, itu sudah telat atau enggak kira-kira itu? Ya, untuk vaksinasi sebenarnya tidak ada kata terlambat ya. Jadi andai kata memang waktu anak-anak belum divaksin, atau biasanya ceritanya sih kurang jelas, saya nggak tahu dok, anak-anak saya udah divaksin apa tidak gitu ya. Boleh gitu, periksakan ke dokter,
nanti kita evaluasi, biasanya paling bagus memang kita cek dulu titernya. Oh, antibodinya sudah ada, oh antibodinya belum ada. Nah, dari situ baru kita rencanakan vaksinasi. Oke. Boleh dicek, tidak ada kata terlambat, tapi lebih baik, lebih cepat lebih baik gitu ya dok ya. Betul. Karena supaya untuk menghindari, karena kita nggak ngerti nih zaman sekarang, apalagi masa pandemi, apalagi dunia yang sudah, udah junk food di mana-mana, polusi di mana-mana, itu harus ekstra hati-hati gitu ya dok ya. Tapi kalau berbicara tentang vaksin dok, semua orang sekarang ya berfokus pada pandemi gitu kan, COVID-19. Nah, kalau kita berbicara tentang vaksin secara umum, sebenarnya seberapa lama sih dok vaksin itu bisa terbentuk gitu? Idealnya, normalnya yang selama ini terjadi gitu. Kalau kita kan sekarang pandemi COVID-19, semua orang berpikir dan berharap lebih cepat lebih baik ketemu vaksinnya. Tapi kan mungkin nggak semudah membuka telapak tangan kan gitu. Dan itu butuh proses. Biasanya idealnya berapa lama sih dok untuk terbentuk vaksin itu sendiri? Sangat lama sebenarnya, bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun untuk mengembangkan vaksin itu. Karena gini, vaksin itu tujuannya kita mensasar orang yang sehat ya. Jadi bagaimana vaksin yang ideal itu adalah vaksin yang dia bisa diberikan kepada semua orang, tidak banyak efek samping, dia aman, dan dia bisa memproteksi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, untuk vaksin COVID sendiri ini memang masih diteliti terus karena lagi pandemi, lagi wabah, jadi prosesnya dipercepat. Ini prosesnya sebenarnya udah proses yang dipercepat. Udah dipercepat, beberapa negara kerjasama, itu pun katanya baru jadinya kan tahun depan, itu kalau berhasil penelitiannya. Tahun depan pun kalau berhasil Kalau seperti berhasil. itu ya. Dan itu apakah ketika berhasil di satu negara tertentu, negara A gitu dok, ya mungkin iklim, cuaca, genetik orangnya beda-beda gitu kan, dengan negara B, C, dan D gitu. Itu apa yang ditemukan di A bisa applicable, tidak bisa dipakai ke yang B, C, D gitu nggak sih dok sebenarnya? Betul, belum tentu juga. Oh, belum tentu juga. Belum tentu juga. Jadi itulah yang membuat kenapa vaksin itu pengembangannya sangat lama. Untuk membuat suatu vaksin yang general bisa dipakai oleh seluruh orang di dunia itu memang sangat sulit. Nah, kayak tadi Mas Raden bilang betul. Jadi dia suatu negara menciptakan vaksin, ya dia pakai untuk negaranya belum tentu cocok untuk lokasi lain gitu. Makanya di kita kan pemerintah bikin juga vaksin juga gitu, mulai juga bikin vaksin sendiri. Mulai bikin vaksin sendiri, makanya sekarang setiap negara udah mulai proyek masing-masing untuk bikin vaksin sendiri karena menyesuaikan dengan orang-orangnya sendiri gitu ya dok ya. Di samping butuhnya kan jumlahnya besar ya. Nah itu dia ya, semoga cepat ditemukan lah ya, gitu Iya. kan. Meskipun ini agak nggak normal waktunya ya, karena dipercepat gitu ya dok ya. Oke, tapi kalau kita berbicara tentang standarnya nih dok, standar vaksin apa sih yang biasanya harus didapatkan oleh mungkin dari anak-anak gitu? Jenis vaksin apa aja? Apakah mungkin hepatitis B dan lain-lainnya? Iya, kalau saya mulai singgung sedikit untuk anak-anak ya. Kebetulan saya kan penyakit dalam untuk orang dewasa. Tapi anak-anak itu memang sudah banyak vaksinasi yang direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dulu mungkin kita mengenal ada istilah imunisasi wajib gitu ya. Tapi sekarang itu semua sudah dihapuskan, jadi sudah ada itu rekomendasinya. Cukup banyak gitu, ada bulan keberapa dan seterusnya. Nah, kita masuk ke dewasa. Dewasa ini, kalau dewasa muda sebenarnya memang lebih banyak dia vaksin sesuai dengan kondisi. Misalnya orang yang mau menikah tadi mesti vaksin tetanus, bepergian katakanlah umroh, meningitis gitu. Terus kemudian wanita yang belum menikah sebaiknya vaksin HPV. Tuh. Kemudian orang-orang yang hepatitis B sebenarnya wajib untuk semuanya, tapi lebih prioritas untuk orang-orang yang beresiko untuk dia ada luka, ada terkena luka percikan terkena darah gitu. Gitu. Nah, kalau kita masuk ke usia tua ini paling tidak ada 3 yang paling penting. Pertama ada influenza, ya, karena waktu semakin tua kan daya tahan kita semakin menurun secara alami. Jadi proteksi itu harus lebih penting. Pertama influenza, kemudian kedua adalah infeksi pneumokok, infeksi paru ya. Kemudian ketiga adalah herpes zoster. Herpes zoster ini adalah cacar air sebenarnya. Cacar air, jadi Cacarnya bahkan lansia masih harus di... betul. Jadi gini, cacar air ini agak khusus. Jadi mungkin waktu usia muda, anak-anak, remaja dia kena cacar air. Kemudian sembuh. Nah, sembuh itu berarti virus itu bukan berarti hilang. Virus itu jadi bersembunyi dalam tubuh, dia inaktif. Suatu ketika nanti setelah bertahun-tahun kemudian daya tahan tubuh kita turun, dia akan aktif lagi. Namanya reaktivasi.
Nah, ketika direaktivasi muncul lagi lenting-lenting itu dan lebih berat. Lebih berat, umumnya lebih berat, rasanya lebih panas, terbakar. Nah, itulah namanya herpes zoster. Nah, walaupun sudah pernah kena cacar air waktu sebelumnya, nah vaksinasi ini, vaksin herpes zoster ini bisa mencegah reaktivasi tersebut. Gitu. Oke, bisa mencegah gitu ya supaya Iya. waktu udah lansia nggak kena cacar air lagi yang risikonya lebih berbahaya ya dok ya. Iya, Oke, nanti betul. di segmen selanjutnya kita akan membahas, kalau tadi kan kita bahas vaksin dan penyakitnya untuk penyakit menular. Mungkin nanti kita akan membahas tips supaya kita tidak terkena penyakit menular gitu. Apa saja yang hal-hal simpel yang mungkin kita bisa lakukan gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas topik kita hari ini, vaksin dan penyakitnya, masih bersama dengan Dr. Frans Liwang SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips atau cara yang bisa kita lakukan untuk bisa terhindar dari penyakit menular. Karena kita kan tahu vaksin untuk penyakit-penyakit yang menular. Nah, kita bahas beberapa di antaranya. Yang pertama, jaga daya tahan tubuh. Nah, sebenarnya kan vaksin itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga. Berarti ini salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga daya tubuh ya? Betul, betul sekali Mas Ade. Jadi daya tahan tubuh itu sangat penting, kita melindungi diri kita sendiri. Salah satunya dengan vaksin. Tapi jangan lupa juga makanan yang bergizi, olahraga, dan juga pikiran yang sehat, cukup istirahat, itu juga sangat penting untuk daya tahan tubuh. Makanan sehat, pikiran positif juga, jangan terlalu panik, waspada boleh tapi jangan terlalu panik, apalagi di masa pandemi ini ya dok ya. Betul. Karena walaupun udah makan sehat, olahraga, tapi kalau pikirannya negatif, mulu ketakutan, panik, akhirnya bisa ngedrop juga ya. Itu Betul. berpengaruh ke imunitas nggak sih dok? Berpengaruh. Jadi stres psikis gitu, itu akan bisa menurunkan imunitas kita. Oh, jadi kalau berpikir imunitas hanya dari asupan, olahraga, ternyata itu juga nggak sepenuhnya benar ya, harus dari pikiran yang sehat juga ya. Tuh pemirsa, berarti Anda harus tidak boleh panik ini ya, tetap berpikir positif dan jernih menghadapi pandemi ini. Oke, kita lanjut. Jaga kebersihan tubuh. Nah, ini mungkin yang sekarang pandemi ini mengajarkan kita untuk menjadi lebih disiplin dan lebih bersih gitu nggak sih dok? Betul, jadi namanya infeksi, dia itu sangat erat kaitannya dengan higienitas, kebersihan tubuh, seluruh anggota tubuh. Nah, memang untuk terutama pandemi ini yang lebih difokuskan adalah cuci tangan. Ya, cuci tangannya harus benar caranya dengan 6 langkah. Kemudian yang lain termasuk mandi gitu. Jadi setiap kali kita katakanlah kita menyentuh sesuatu yang kita tidak tahu bersih apa tidak, sebaiknya cuci tangan. Karena kita nggak ngerti ya dok, itu katanya virusnya kalau nempel di apa bisa bertahan berapa lama, nempel di apa bisa bertahan berapa lama, itu beda-beda gitu ya dok ya? Betul. Jadi Tapi memang umumnya rata-rata 3 hari ya virus 3 hari? itu di benda mati. Tapi memang kita belum tahu sepenuhnya yang menempel itu virus hidup atau virus mati. Tapi ya karena ini kan virus masih baru. Kalau virus mati kesentuh menjadi masalah atau tidak itu kira-kira? Harusnya tidak gitu. Yang menjadi masalah kan virus yang hidup karena dia kan bisa masuk ke dalam sel tubuh dan dia bisa bertumbuh berkembang biak di situ. Gitu. Nah, tapi kan kita tidak tahu ini apalagi lagi wabah seperti ini, ya jadi sebaiknya kita mencegah lebih baik. Mencegah lebih baik dengan cuci tangan dan pakai hand sanitizer gitu ya, atau pakai sabun ya. Oke, kita lanjut. Kurangi kontak dengan hewan. Nah, ini mungkin kemarin kan lagi rame-rame mungkin ya, awalnya di Wuhan gitu kan. Atau mungkin tidak hanya ke COVID aja, tapi sebenarnya secara umum juga kalau untuk menular ada potensi dari animal to human gitu ya dok ya? Betul, penyakit infeksi itu memang biasanya kita dapat dari luar ya, dari environment, dari lingkungan. Lingkungan itu bisa macam-macam. Sebenarnya bisa ada yang dari tanah, ada yang dari salah satunya hewan gitu ya. Nah, hewan ini juga memang sebaiknya meminimalisir terutama yang hewan-hewan yang beresiko. Hewan-hewan yang beresiko. Nah, bagi para pemirsa mungkin yang pencinta hewan, nah sebaiknya hewan ini juga diperiksakan ke dokter hewan. Ada semacam vaksin untuk hewan juga nggak sih dok? Iya, ada gitu. Jadi hewannya akan divaksin, akan diperiksa gitu untuk benar-benar dijaga kebersihannya. Jadi sama-sama sehat ya, binatang peliharaannya sehat, yang punya pun juga sehat gitu ya. Oke, lanjut. Kurangi kontak dengan orang sakit. Nah, mungkin ini yang mungkin sekarang kayak kita harus pakai masker, pakai face shield dengan orang-orang di sekitar kita, itu juga untuk meminimalkan ya. Ya,
Ya, kurangi kontak dengan orang sakit, terutama yang sakit infeksi ya. Itu memang sebenarnya sudah sejak lama. Kan kalau dulu kan berkunjung ke rumah sakit ya kita harus hati-hati menjaga diri gitu ya, karena orang itu berpotensi menularkan. Jadi ini sebenarnya bukan hal yang baru, tapi mungkin lebih ditekankan lagi. Nah, kalau masa sekarang memang akan menjadi lebih sulit karena kadang banyak orang yang tanpa gejala. Nah itu. Gitu. Oleh karena itu ya kita harus jaga kontak, jaraknya, jaga jarak, pakai masker. Itu terus kemudian tadi rajin cuci tangan. Oke, kita lihat yang terakhir, Dok. Segera periksa ke dokter. Nah, mungkin ini kalau mungkin orang sudah menimbulkan ada gejala-gejala atau tanda-tanda langsung segera periksa ke dokter gitu ya, Dok. Ya, itu yang terbaik ya. Betul. Jadi jangan ditunda-tunda ya, karena penyakit itu pada umumnya ditangani lebih awal lebih baik. Ketimbang kita simpan-simpan, kita tunda, akhirnya sudah parah, akan lebih sulit ditangani. Gitu. Di masa pandemi sekarang, saya rasa periksa ke dokter itu sudah sangat berkembang ya. Dan aman lah ya, Dok, aman ya. dan tidak mesti ketemu fisik. Ya beberapa sudah ada telekonsultasi. Kemudian juga ya acara seperti ini, edukasi seperti ini juga bisa bermanfaat gitu. Jadi tidak harus ketemu, tapi sebenarnya bisa berkonsultasi secara online gitu ya, Dok, ya. Betul. Tapi yang pasti juga ya harus ditekankan aman berkonsultasi dengan dokter selama pandemi ya, asalkan menerapkan protokol, begitu nggak, Dok? Betul, dari rumah sakit, dari klinik, dari petugas medis kami menerapkan standar protokol juga yang ketat. Jadi nggak ada masalah gitu ya. Kalau misal sekarang ada keluhan-keluhan apa mau periksa ke dokter takut, jangan takut. Selama protokol kesehatan diterapkan, insya Allah aman gitu ya, Dok, ya. Betul, Mas Raden. Baik, terima kasih Dok sudah bergabung bersama kami di Bincang Sehati pada Sama-sama. pagi hari ini. Semoga kita sehat-sehat terus dan satu doa kita bersama adalah semoga pandemi ini segera usai gitu ya, Dok, ya. Amin. Baik, Dok, sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Amin. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv. Saya Raden Badlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Terima kasih.